Perkenalkan, nama saya Yusrianti, NDH 16, ahli pertama pamong belajar di UPTD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan Pertama Pemerintah Kota Parepare tahun 2022 yang diadakan oleh Puslat Bank KMP LAN Makassar. Di video kali ini, saya akan membahas tentang core values harmonis dan loyal. Sebelum kita lebih jauh mengetahui definisi harmonis, mari terlebih dahulu kita melihat keanekaragaman Indonesia. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan biasa disebut Nusantara. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Semboyan nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan atau negara. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesenian. Yang kedua, religi. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Yang keempat, organisasi sosial. Yang kelima, sistem ekonomi. Yang keenam, sistem teknologi. Dan yang terakhir ialah bahasa. Keanekaragaman memiliki manfaat bagi Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara. Yang ketiga, memperkaya kebudayaan nasional. Yang keempat, sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh negara di dunia. Yang kelima, dapat dijadikan sebagai ikon pariwisata sehingga para wisatawan dapat tertarik dan berkunjung di Indonesia. Yang keenam, dengan banyaknya wisatawan, maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketujuh, sebagai pengetahuan bagi seluruh warga di dunia. Yang kedelapan, sebagai media hiburan yang mendidik. Yang kesembilan, timbulnya rasa nasionalisme warga negara terhadap negara Indonesia. Dan yang terakhir, membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki. Selain memberikan manfaat, keanekaragaman juga memberikan tantangan kepada negara kita. Keberagaman bangsa Indonesia juga merupakan tantangan berupa ancaman karena dengan adanya kebinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali. Beberapa potensi tantangan yang muncul dapat ditandai dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu dan sebagainya. Yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Yang keempat, pemberlakuan sanksi terhadap pelanggar atas norma yang tidak tegas atau lemah. Yang keenam, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Yang keenam, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan yang tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau disharmonis. Yang ketujuh, menguatnya etnosentrisme dalam masyarakat, yaitu berupa perasaan kelompok di mana kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan norma kelompoknya sendiri. Dan yang terakhir, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Selanjutnya,
Mari kita mengetahui definisi harmoni. Dari laman Wikipedia, harmoni dalam bahasa Yunani harmonia berarti terikat secara serasi atau sesuai. Dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN itu, yaitu yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang ketujuh, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang kedelapan, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kesembilan, menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang kesepuluh, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya ialah sebagai berikut. Posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut, termasuk di dalamnya ketika melakukan rekrutmen pegawai, penyusunan program tidak berdasarkan kepada kepentingan golongannya. Yang ketiga, PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong, baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa menjadi bagian dari problem solver atau pemberi solusi, bukan bagian dari sumber masalah atau troublemaker. Sekarang kita masuk dalam core values loyal. Sebelum kita lebih jauh, mari kita mengetahui terlebih dahulu definisi loyal. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis, yaitu loyal, yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat beberapa ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain, yang pertama, taat pada peraturan, yang kedua, bekerja dengan integritas, yang ketiga, tanggung jawab pada organisasi, yang keempat, kemauan untuk bekerja sama, yang kelima, rasa memiliki yang tinggi, yang keenam,
hubungan antar pribadi. Yang ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Yang kedelapan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan. Dan yang terakhir, menjadi teladan bagi pegawai lain. Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core values ASN, yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan panduan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Serta yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Loyal dalam konteks organisasi pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, komitmen pada sumpah atau janji sebagai wujud loyalitas PNS. Yang kedua, penegakan disiplin sebagai wujud loyalitas PNS. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi ASN sebagai wujud loyalitas PNS. Dan yang keempat, aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai wujud loyalitas PNS. Itulah tadi pemaparan saya mengenai core values, harmonis, dan loyal. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Semangat menjadi ASN yang berakhlak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.